Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita berjumpa online kembali di mata pelajaran IPS. Seperti minggu lalu, Ibu masih membahas bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, subbab yang akan Ibu bahas ini berbeda kembali dengan yang Ibu jelaskan di pekan lalu. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Namun pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan membahas mengenai permintaan dan penawaran saja. Nah, anak-anakku, permintaan itu bisa disebut juga dengan istilah demand. Permintaan bisa diartikan sebagai barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, permintaan ini mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya harga barang, pendapatan masyarakat, selera barang, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Kenapa harga barang bisa mempengaruhi permintaan? Karena apabila harga barang itu semakin murah, maka barang yang diminati juga akan semakin banyak, ya. Kemudian pendapatan masyarakat, apabila pendapatan masyarakat suatu negara atau suatu daerah itu rata-ratanya tinggi, maka permintaan terhadap barangnya juga akan semakin tinggi. Dan setiap orang itu mempunyai seleranya masing-masing. Jadi selera masyarakat juga mempengaruhi permintaan. Kemudian harga barang lain, kita pasti akan selalu membandingkan barang yang satu dengan barang yang lainnya, entah itu dari kualitas ataupun harga. Kemudian ketika jumlah penduduk itu banyak, maka permintaan barangnya juga akan semakin banyak dan juga sebaliknya. Ramalan masa depan, jadi setiap barang itu pasti di saat yang akan datang itu akan mengalami perubahan harga, entah itu pada harga turun ataupun harga yang menjadi naik. Nah, ada yang disebut dengan kurva permintaan. Ini grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Kalian bisa lihat di sini ada salah satu contohnya, ya. Ada harga roti, itu dilambangkan dengan huruf P atau price. Kemudian ada jumlah rotinya, itu dilambangkan dengan huruf Q atau quantity, atau dalam bahasa Indonesianya itu kuantitas, jumlah barang. Nah, hukum permintaan ini apabila P atau harga turun, maka kuantitasnya, jumlah barangnya itu akan semakin naik. Begitupun sebaliknya, kalau harganya naik, maka maka kuantitasnya juga akan turun, ya. Seperti yang kalian lihat di sana, ada tabel di mana kalau harga rotinya 500, maka permintaan terhadap rotinya itu 10. Tapi kalau harga rotinya 3.000, maka permintaan terhadap rotinya itu menjadi 0. Nah, kemudian jenis-jenis permintaan ini ada beberapa. Ada permintaan menurut daya beli konsumen, ada permintaan efektif, ada juga permintaan potensial. Kalau permintaan efektif itu seseorang yang mampu membeli dan sudah melakukan transaksi. Misalnya, Ibu mampu beli tahu dan Ibu sudah beli tahunya. Itu permintaan efektif. Berbeda dengan permintaan potensial. Ibu mampu beli tahu tapi Ibu belum melakukan transaksinya, ya. Ibu punya uang untuk membeli tahu tapi Ibu belum bisa membelinya karena berbagai alasan, misalkan jaraknya yang jauh, atau misalkan Ibu belum mau memakan tahu. Nah, itu, ya. Kemudian ada permintaan menurut jumlah konsumen. Ada permintaan individu, ada permintaan pasar. Kalau permintaan individu itu permintaan yang diinginkan oleh seseorang, ya, secara individual. Kalau permintaan pasar itu permintaan yang umum. Nah, kemudian ini ada juga lawan dari permintaan, ada juga penawaran. Penawaran ini diistilahkan dengan supply. Ini kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, dia juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada biaya produksi, teknologi, harapannya akan mendapatkan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Kenapa biaya produksi mempengaruhi penawaran? Karena
bagi penjual ketika memproduksi suatu barang atau jasa pasti ada biaya produksinya. Jadi ketika memproduksi barang tersebut pasti sudah ada biaya produksinya berapa gitu ya. Kalau biaya produksinya tinggi maka nanti harga jualnya juga akan semakin tinggi. Begitupun dengan teknologi yang digunakan, apakah teknologinya itu masih tradisional, apakah sudah modern. Kemudian berapa laba yang akan didapatkan dengan biaya produksi yang ada, apakah dia akan mendapatkan laba yang banyak atau sedikit, dan faktor-faktor ekonomi ini seperti bencana alam ya. Nah, kemudian ini kurva penawaran, ini grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Contohnya seperti ini. Kalau ini hukum penawaran berbeda dengan hukum permintaan tadi. Kalau hukum penawaran, kalau harganya naik maka jumlah terhadap barangnya juga naik, dan kalau harganya turun maka jumlah terhadap barangnya juga akan semakin turun. Ya, kalian bisa lihat di sini kalau harga rotinya itu 500 maka jumlah penawarannya itu 0. Tapi kalau harga rotinya 3.000 maka jumlah penawaran terhadap barangnya itu menjadi 10. Oke anak-anakku, itu saja yang Ibu sampaikan di pekan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.